Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak ada sebuah kamuflase, baik penipuan kepada diri kita ataupun kepada Khalik kita, yaitu yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengarungi kehidupan ada salah satu aturan yang perlu kita perhatikan. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah suatu sosok yang tepat dan akurat untuk dijadikan silabus, untuk dijadikan pedoman kehidupan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, ini lagi ngetren karena ini lagi bulan Mulud. Mauludan. Muludan artinya tempat memperingati. Di mana-mana kita menyaksikan, kita memperhatikan, kita pun juga mungkin memperingati dengan kelahirannya baginda Nabi di berbagai pondok pesantren di berbagai dunia khatulistiwa ini, terutama di Indonesia. Tiap hari, tiap malam tidak jauh daripada memperingati baginda Nabi. Tetapi tinggal kita bertanya kepada kita, apa sih sebenarnya memperingati daripada kelahiran baginda Nabi untuk sekarang? Yaitu kalau melihat daripada feedback, berita di balik berita, baginda Nabi Muhammad SAW itu membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW membawa kepada kita kepada jalan yang lurus. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW memberikan suatu contoh mulai daripada perkataannya, perbuatannya, perilakunya oleh umatnya jangan lupa harus diikuti. Bagaimana cara baginda Nabi Muhammad SAW mendirikan sholatnya? Bagaimana baginda Nabi cara makannya? Bagaimana baginda Nabi cara masyarah bil ma'ruf kepada keluarganya? Itu sebenarnya esensi daripada memperingati baginda Nabi atau memperingati kelahiran baginda Nabi. Tetapi kadangkala kita suka salah persepsi daripada memperingati itu hanya dilihat daripada seremonial saja. Padahal misi dan visinya itu apa sebenarnya? Yaitu baginda Nabi yang tadi dalam hadis dikatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitupun sekarang akhlak sekarang itu manusia sudah dekadensi moral, sudah bejat akhlaknya sekarang itu. Banyak kejadian-kejadian kejahatan-kejahatan yang tidak boleh terjadi sebenarnya, baik di keluarga ataupun di masyarakat ataupun lingkungan masyarakat, itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Tetapi kenapa bisa terjadi? Karena feedback daripada berita di balik beritanya salah persepsi. Itu sebenarnya.
Baginda Nabi mempunyai sifat yang pertama, baginda Nabi mempunyai siddiq. Nah, itu ikuti kebenaran baginda nabinya, perkataan baginda nabinya, perbuatan baginda nabi. Kemudian kita harus mempelajari sirah nabawiyah. Artinya apa? Bekas-bekas daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi mempunyai sifat amanah. Baginda Nabi tara bohong. Baginda Nabi jarang bohong. Baginda Nabi apa yang diucapkan sesuai dengan hatinya dan juga sesuai dengan perbuatannya. Kemudian baginda Nabi mempunyai sifat tabligh, menyampaikan, speakingnya bagus sekali, dalam berbicaranya mudah dimengerti. Bagi orang yang bodoh pun juga mengerti kalau perkataan baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW 99 itu hanya example. Artinya hanya contoh saja. Ngomong hanya satu baginda Nabi. Tetapi di zaman sekarang ini banyak ngomong sedikit contoh, yaitu omdo. Kebanyakan omong doang sekarang itu. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan hati. Kadangkala lain di mulut, lain di hati. Gitu. Kemudian yang terakhir, baginda Nabi mempunyai sifat apa yang disebut dengan syaja'ah. Baginda Nabi mempunyai sifat pemberani, tidak penakut baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah berhadapan dengan kafir Quraisy. Pedang sudah dilugas. Kafir Quraisy sudah melugas pedang. Kemudian kata baginda Nabi, kafir Quraisy, jangan dulu perang. Coba masukkan lagi pedangnya ke dalam serangkanya. Akhirnya kafir Quraisy pun juga nurut kepada baginda Nabi. Itu mau perang, udah berhadapan, langsung dipukul. Baginda Nabi langsung bertanya. Nah, kemudian kafir Quraisy, karena ada di sebagian kafir Quraisy yang terus-terusan istilahnya itu menyerang, baru baginda Nabi melawan. Nah, itu tata krama baginda Nabi dina perang wae ge make tata krama baginda Nabi mah. Jadi udah berhadapan sebenarnya perang, apa istilahnya itu, pedang sudah dilugas dari serangkanya. Tetapi baginda Nabi masih memberikan suatu kesempatan lagi. Jangan dulu peranglah. Nanti kalau perang itu banyak pertumpahan darah. Cek baginda Nabi itu kepada kafir Quraisy. Kemudian kafir Quraisy, namanya kafir Quraisy kepada baginda Nabi kan benci. Jangankan istilahnya itu berhadapan sudah seperti itu, ngaliwat wae geus diciduhan baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi bagaimana waktu di Taif, ya. Kemudian diserang dengan bertubi-tubi benturan sampai berdarah, tidak melawan baginda Nabi. Nah, itu sulit sekarang ya mencari jejak langkah gaya baginda Nabi. Jangankan istilahnya itu cara perang, cara makan Indonesia standing party itu nyunah. Sudah tidak nyunah Rasul sebenarnya. Standing party itu berdiri itu. Standing artinya berdiri, bahasa Inggrisnya itu standing artinya berdiri. Standing party artinya berdiri di makanan sambil berdiri. Padahal kata baginda Nabi, la tasrobu qaiman, la takul qaiman. Janganlah kalian makan sambil berdiri, janganlah kalian minum sambil berdiri. Kemudian baginda Nabi memberi contohnya gimana? Makannya yang pertama baginda Nabi itu pakai 3 jari, pakai sendok. Nabi mah pakai 3 jari. Cukup ke 3 jari, rek cukup, rek teu cukup, dicukupkan. Kemudian baginda Nabi bagaimana cara maisyarah bil ma'ruf kepada istrinya. Istrinya banyak, bukan satu. Tetapi aman, tidak digugat cerai baginda Nabi. Kenapa? Ya adil, dipakainya adil. Jadi baginda Nabi membawa kepada keluarganya itu dengan elegan. Cara pembawaannya sederhana, tetapi cukup dimengerti. Kemudian pada suatu hari Siti Aisyah lagi lelapnya tidur. Baginda Nabi menghampiri untuk mengajak tahajud, untuk mengajak sholat. Heula mun urang meureun di banyur henteu baginda Nabi mah.
Kemudian dengan suara yang lirih kemudian membangunkan istri-istrinya untuk mengadakan sholat tahajud. Kemudian nurut kepada Nabi. Semua sahabat juga nurut, nggak ada yang melawan. Karena dengan Bilal, kalau dengan contoh itu lebih tajam daripada ngomong. Kebanyakan sekarang mah omong doang. Makanya loba jelema teh nurut gitu. Nah, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana cara menggauli para rakyatnya. Pada suatu hari baginda Nabi mengadakan kumpulan dengan para sahabat. Kemudian setelah kumpulan makan bersama. Bagaimana yang diutamakan baginda Nabi, yang diutamakan para sahabat, para rakyatnya. Baginda Nabi terakhir tuang Nabi. Ari ayeuna mah padu. Justru mun ustad ge sok pangheulana kabar. Gitu ya. Ustad ge sok ustad dipayun kan gitu. Sebenarnya teu nyunah gitu kalau sinya daripada itu. Saya juga kalau sinya diugung-ugung kayak gitu enggak mau sebenarnya. Tetapi karena memang tradisi di Indonesia seperti itu. Padahal yang harus diutamakan sebenarnya ya orang yang paling jarang makan harusnya diutamakan. Lain ustad, ada ustad pembinang gitu. Nah, gitu. Oleh karena itu saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mencontoh sedikit-sedikit kepada perbuatan baginda Nabi. Barakallahu wa rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ditanya kepada Siti Aisyah, sahabat bertanya, "Wahai ummiku, apa perbuatan baginda Nabi sebenarnya?" Jawab Siti Aisyah kepada sahabat, "Khuluqul azim." Akhlak baginda Nabi mah Quran. Quran aja yang dipakainya ya. Baginda Nabi itu memakai Al-Quran. Mau sholat pakai Al-Quran, mau berumah tangga pakai Al-Quran, mau bergujarat pakai Al-Quran, mau berperang pakai Al-Quran. Semua kegiatan sehari-hari baginda Nabi tidak jauh daripada kitab suci Al-Quran. Insyaallah kita pun juga kalau sinya bisa mengikuti sedikit-sedikit daripada perbuatan Nabi, tidak akan sesat. Di dalam hadis dikatakan, yaitu dalam hadis dikatakan baginda Nabi, taraktu bikum amraini lang tadilu illa tamassatun bihima lang tadilu abada. Telah aku tinggalkan, kata baginda Nabi, suatu aturan. Yang pertama, kitabullah yang ada 6.666 ayat, terdiri 114 surat dan 30 juz. Dan juga hadis ada 5.000 hadis. Baginda Nabi telah tinggalkan, tinggal kita mengikuti jejak langkahnya. Apa yang disebut dengan sirah nabawiyah. Kemudian ada lagi yang masih hidup contoh daripada baginda Nabi, yaitu al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris baginda Nabi. Hanya ulama yang bagaimana, yaitu ulama yang faqihul, artinya yang mengerti, menguasai, master di bidang ilmu agama. Kalau sebenarnya baru ikut dai, baru ikut-ikutan lomba, itu belum bisa. Harusnya orang yang sudah ikut astrologi minimalnya, yaitu memiliki, sehingga istilahnya itu pernah masantren. Insya Allah setidaknya bakal bisa menerangkan kepada orang kalau sebenarnya ditanya. Karena banyak di zaman sekarang ini yang kalau ditanya ad-dalu wa ad-dalu. Dalam hadis dikatakan sayati zamanun ala ummati yapiruna minal ulama'i bisalasi baliyatin yarfa'ullah min kasbihim
wa yasultanan zaliman wa yakhriju bi ghairi iman. Akan datang pada suatu zaman yang mana zaman itu bakal orang bodoh bertanya kepada para kiai, orang yang pintar dianggap pintar, tetapi memberikan penjelasannya itu tidak berdasarkan aturan Al-Quran, tetapi aturan menurut ilmunya sendiri, tidak melalui Al-Quran. Makanya sayati zamanun ala umati yabiruna minal ulama'i biasalasi baliyatin. Akan datang pada suatu zaman yang mana zaman itu banyak orang yang menghardik, banyak orang yang benci kepada alim ulama. Maka Allah akan memberikan konsekuensi daripada itu, akan mengambil daripada keberkahan daripada jobnya, daripada pekerjaannya, dan bakal didatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah SWT. Subhanallah min dalik. Kalau kita meninggal dunia tidak diterima ku Allah, reka saha kita meminta ainal mafaru kalla wajar. Di dalam surat Al-Qiyamah dikatakan, mau lari kemana kamu? Cik Allah, mau lari ke Indonesia, komo boga Allah itu je. Reka Arab boga Allah, ke seluruh dunia ge boga Allah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, mari dari sekarang untuk benahi tata cara beribadah kita, terutama sholat kita. Mau sholat, mau baca Quran, mau masyarah bil ma'ruf, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, supaya kita tidak sesat menyesatkan. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan absolut mutlak datangnya daripada Allah. Kekhilapan, kealpaan mungkin daripada kehilapan khatib itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, aku memohon kepadamu, dengan bulan mulut ini berilah keberkahan, baik rizki, keberkahan daripada ilmu, dan juga keberkahan daripada kehidupan kita menghadapi kematian kita. Dan juga dalam mati dalam keadaan berserah diri, tidak berserah diri, katakan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah an taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal bagh wa la dzikrullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas ya falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salli fardhu ini mustaqbil al-qiblati imam lillahi ta'ala sawi sawfakum tamam salat. Allahu akbar, Allahu akbar kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa naqsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitaqwaha idhim ba'asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها